Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jailani. Saya dari mahasiswa program studi Profesi Nurse dari kampus Institut Medika Dr. Gigi Suherman. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membuatkan video mengenai asuhan keperawatan pada pasien yang mengalami bronkitis. Namun sebelum saya membuatkan video tersebut, ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan suatu asuhan keperawatan, yaitu komunikasi terapeutik, di mana komunikasi terapeutik ini terdapat beberapa tahap. Yang pertama ada tahap prainteraksi, yang kedua ada tahap orientasi, yang ketiga ada tahap kerja ataupun interaksi, dan yang keempat ada tahap terminasi. Yang pertama yaitu tahap prainteraksi, di mana di dalamnya tersebut sebelum kita melakukan asuhan keperawatan ada beberapa komponen yang harus diperhatikan. Yang pertama itu ada melihat medical record ataupun status pasien terlebih dahulu. Yang kedua, mempersiapkan alatnya. Yang ketiga, eksplorasi perasaan ataupun diri kita. Yang keempat, membaca doa. Dan yang kelima, ada pipe hygiene ataupun mencuci tangan sebelum kontak langsung dengan pasien. Dari banyaknya kasus pasien yang mengalami penyakit bronkitis, ada beberapa diagnosa di dalamnya. Salah satunya adalah ketidakefektifan bersihan jalan napas berhubungan dengan karena adanya suatu penumpukan sekret yang terlalu tinggi, dan ada juga hambatan mobilitas fisik karena adanya suatu kelemahan otot. Namun di sini saya akan membuatkan video mengenai diagnosa prioritas yang paling utama, yaitu ketidakefektifan bersihan jalan napas. Baik, untuk itu marilah kita simak videonya bersama-sama. Baiklah, ada beberapa alat dan bahan yang harus dipersiapkan ketika kita sebelum melakukan tindakan kepada pasien. Di sini saya akan melakukan tindakan fisioterapi dada, yang dimana tujuannya itu untuk mengeluarkan sekret dari saluran napas pasien. Alat dan bahan yang diperlukan, yang pertama itu ada baki ataupun nampan, kemudian ada tisu, ada kom sputum yang berisi desinfektan, ada hand scrub ataupun hand sanitizer, kemudian ada gelas yang berisi air minum, ada perlak, kemudian ada stetoskop untuk mendengarkan suara napas tambahan, kemudian ada handuk, dan yang terakhir ada handscoon. Dan satu lagi ada bengkok, berhubung tidak ada alat lagi yang digunakan sebagai bengkok, jadi menggunakan gambar. Assalamualaikum. Permisi Pak. Selamat pagi Pak. Bagaimana Pak kabarnya pagi ini? Baik. Baik Pak, perkenalkan, nama saya perawat Jailani ya Pak ya. Saya yang dinas dari pagi sampai sore hari ya Pak ya. Sesuai dengan instruksi dari dokter ya Pak ya. Di sini saya akan melakukan tindakan fisioterapi dada Pak, karena di sini kan Bapak mengalami penyakit bronkitis ataupun adanya penumpukan sekret ya Pak ya di saluran napas Bapak. Jadi fisioterapi dada ini bertujuan untuk mengeluarkan penumpukan sekret yang ada di saluran napas Bapak Pak. Jadi waktunya itu saya akan lakukan tindakan 5 sampai
menit. Untuk itu, apakah Bapak bersedia akan dilakukan tindakan fisioterapi dada? Bersedia ya Pak ya. Nanti kalau misalkan Bapak bersedia, saya akan siapkan alat-alatnya terlebih dahulu. Baik Pak ya, saya siapkan alat-alatnya dulu ya Pak ya. Suka ngerokok ya Pak ya? Waktu dulunya Pak ya, ada riwayat merokok. Jadi biasanya kalau merokok itu bisa menyebabkan ada gangguan di paru-parunya Pak kalau misalkan sudah dewasa. Nah nanti Bapak saya periksa dulu ya Pak ya, apakah ada suara napas tambahan atau tidak ya Pak ya. Permisi ya Pak ya. Bapak permisi Pak. Bapak bisa tarik nafas, keluarkan secara perlahan. Tarik nafas Pak, keluarkan secara perlahan. Tarik nafas Pak, keluarkan secara perlahan. Tarik nafas sudah. Nah Bapak bisa duduk Pak. Nah, saya pasang perlahan dulu Pak ya. Permisi Pak. Saya datang Pak. Saya mulai ya Pak ya. Nanti saya lakukan ya Pak ya. Tarik nafas Pak, tahan. Nafas lagi Pak. Tarik nafas Pak, tahan. Lagi Pak. Tarik nafas Pak, tahan. Hembuskan Pak. Bapak apakah ada rangsangan mau batuk? Ada Pak ya, mau batuk ya Pak ya. Nanti Bapak bisa tarik nafas Pak, tahan, hembuskan lewat mulut. Tarik nafas, tahan, hembuskan lewat mulut. Tarik nafas, tahan, hembuskan lewat mulut. Batukan Pak. Nah, oke. Sekarang Bapak minum Pak. Ada tisu ya, Pak. Sudah Pak, sekarang Bapak bermain lagi. Nah, jadi setelah dilakukan tindakan, bagaimana perasaan Bapak Pak? Sudah agak enakan? Ya Pak ya, sudah keluar sekretnya ya Pak ya. Nah, jadi nanti Bapak minum ya Pak ya, dalam sehari itu 20 mili ya Pak ya. 1,5 mili satu botol yang besar ya Pak ya. Nanti ditambah 500 mili lagi, sekitar 2-3 gelasan ya Pak ya. Nanti untuk mengencerkan sekret Bapak. Nah, baik Pak, nanti kalau misalkan Bapak perlu bantuan untuk pertolongan ya Pak ya, nanti Bapak bisa pencet bel di atas kepala Bapak. Nanti ada perawat yang datang untuk membantu memenuhi kebutuhan Bapak ya Pak ya.
Baik Pak, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada ya Pak ya. Kalau misalkan tidak ada, saya langsung ke stasiun ya Pak ya. Baik Pak, terima kasih atas kerjasamanya Pak ya. Ya Pak, permisi Pak.